Sekarang yang tidak punya partai kok mencalonkan, ini kan aneh juga. Ada juga yang nggak punya partai tapi ngotot selalu mencalon gitu, calon pilpres, calon pilgub, nanti calon wali kota lagi habis itu, ya kan. Jadi kalau kami wajar lah orang calon-calon kayak gitu tuh, karena memang partainya ada, kewajiban kami, ya kan. Memang sangat kejutan sekali ya, dikarenakan Pak Jokowi bersafari politik ke NTT, ke Lampung, walaupun banyak masyarakat yang menyambut kehadiran Pak Jokowi, tetapi juga tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari PSI sendiri. Bahkan hasil survei dari IPO itu sangat mengejutkan sekali, di mana partai Anies Baswedan ya, Partai Gerakan Rakyat itu memperoleh 0,5% suara. Bayangkan PSI yang walaupun didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi, bahkan juga sudah mulai bersafari politik ke NTT, ke Lampung, dan bahkan pada Pilpres waktu lalu ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, bahkan didukung habis-habisan. Tetapi dari hasil survei yang terbaru hanya memperoleh 1,9%. Bayangkan, ini hampir tersalip setidaknya oleh Partai Anies Baswedan Gerakan Rakyat yang memperoleh 0,5%. Bayangkan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian menjelang Pilpres, bisa-bisa PSI itu suaranya malah tersalip oleh Partai Anies Baswedan. Apakah ini sebuah karma politik ya? Dikarenakan pada waktu lalu itu ada pemberitaan yang sangat masif sekali. Bahkan dari Pak Surya Paloh sendiri, Anies Baswedan itu dijegal maju menjadi calon presiden. Dan bahkan tidak hanya itu saja, pada waktu lalu juga ketika Anies Baswedan konon katanya sih akan dimajukan sebagai Cagup Jakarta, itu pun juga seolah-olah dijegal. Dikarenakan apa? PKS yang setia menemani Anies Baswedan tiba-tiba masuk koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Begitu juga Nasdem tiba-tiba masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, menjadi koalisi di pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Apakah ini termasuk karma politik dan akhirnya suara PSI itu tidak bisa naik walaupun sudah didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi yang sudah melakukan safari politik, bahkan hanya mendapatkan 1,9%. Nah, ini Gerakan Rakyat memperoleh 0,5%. Bayangkan, hampir tersalip loh. Kurang 1% lagi bisa-bisa menyalip PSI ya. Ya, padahal partai yang baru saja dideklarasikan waktu lalu ya, dideklarasikan, dan bahkan juga baru didaftarkan di Kemenkumham, tiba-tiba sudah mendapatkan 0,5%, bahkan sudah menyalip Gelora dan bahkan Hanura. Bayangkan, Hanura 0,2%. Ini memang sangat sulit sekali memang ya, partai baru itu sangat sulit sekali. Yang paling bertahan ya PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Nasdem. Itu sudah memiliki basis suara yang ya, yang bisa dikatakan sudah bisa ditebak lah. Memang sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, reaksi Anies Baswedan soal isu dijegal maju Pilgub DKI. Pada waktu lalu juga ramai demikian ya. Ya, setelah gagal menjadi presiden pada waktu lalu, kalah dengan Pak Prabowo Gibran, dan inginnya sih ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu pun juga dijegal pada waktu lalu. Kalau kita lihat dari hasil survei itu juga dominan ya, nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Tetapi yang cukup cerdas sekali, Ibu Megawati pada waktu lalu memilih nama Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat pilihan politik dari Ibu Megawati sangat keren sekali loh. Kalau memilih nama Ahok dan juga Anies Baswedan, itu pasti serangannya sangat gampang sekali serangannya. Yaitu Anies Baswedan politik identitas, Ahok waduh pasti etnis dan lain sebagainya, akan semuanya diungkap lah setidaknya ya terkait serangan-serangan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan Ibu Megawati memilih nama Pak Pramono Anung. Ini sangat netral sekali. Akhirnya sampai saat ini Jakarta adem ayem. Menurut saya besok harus ada sosok lah yang setidaknya bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Menurut saya nggak perlulah memilih Pak Prabowo, Gibran, intinya dari dinasti Pak Jokowi, dari dinasti Pak Prabowo misalkan. Harus benar-benar fresh lah besok nama calon pemimpin di kemudian hari. Benar-benar harus sosok yang benar-benar fresh. Ya seperti nama Pak Pramono Anung. Menurut saya ini ledakan yang sangat dahsyat sekali menurut saya, dan akhirnya terpilih dan satu putaran saja. Sangat keren kan? Sangat keren. Anies Baswedan buka suara merespon tudingan dirinya tengah dijegal untuk maju di Pilgub DKI. Anies turut merespon isu yang menyebut PKS akan hengkang dan mendukung Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ternyata beneran, bayangkan, PKS ternyata mundur dan mendukung Ridwan Kamil, dan akhirnya ada dari PKS juga menjadi calon wakil gubernur ya, mendampingi Ridwan Kamil. Bayangkan, sampai segitunya politik ya. Anies memastikan hingga saat ini dukungan partai masih seperti pertama kali diterima. Isu yang muncul belakangan ini, kata dia, semua adalah spekulasi. Semua spekulasi. Sekarang ini tidak ada, belum ada yang berubah, sama Anies Baswedan kepada wartawan. Anies mengakui dinamika politik yang terjadi membuat banyak spekulasi, bahkan hingga komentar berkeliaran di ruang publik. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam, tegas Anies. Tetapi kan juga terjadi kejadian, yaitu PKS tiba-tiba mundur dan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Bayangkan. Nah, di sini bahkan dari Husnul Khotimah ya. Tapi faktanya yang bukan percaya diri Republik ini.
gimana supaya ada pertanyaan tentang oranye, nanti tanyain sama teman-teman yang Bung Syahrin aja jawabnya itu. Kenapa oranye ini? Lalu bagaimana amanah? Dijaga, yang namanya kepercayaan itu dijaga. Kepercayaan bisa naik dan turun. Kepercayaan bisa naik dan turun. Ada masa kepercayaan naik, ada masa kepercayaan turun, itu bisa naik dan turun. Tapi dijaga. Jadi Pak Suparno mana tadi Pak Parno? Pak Parno, itu dijaga. Dan setiap sesuatu tumbuh, pada saat itu dia akan memiliki tantangan baru. Selesaikan tantangan baru, gitu ya. Lalu soal setiap produk undang-undang yang dirasa tidak pas, gugat ke MK. Sesederhana itu. Gugat ke MK. Langkahnya apa? Gugat ke MK. Bila ketemu undang-undang yang tidak tepat, gugat ke MK. Dan sama juga, bila ada peraturan yang dirasa salah, gugat ke MA. Bisa itu semua dikerjakan. Kita seringkali kalau ada aturan yang kita rasa tidak adil, aturan yang kita rasa destruktif, kita hanya sampai fase mengeluh, tapi tidak berusaha untuk mengkoreksi, dan mengkoreksinya jalurnya itu ke MA atau ke MK. Jadi termasuk dengan tadi produk undang-undang KUHP yang dipandang tidak pas, gugat ke MK. Pak Asmat, mana Pak Asmat tadi? Ya, Pak Asmat. Pak Asmat tadi menanyakan tentang koruptor ini diapakan? Ya kalau koruptor ditangkap Pak. Dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung jadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan jadi masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan yang gede-gede nih Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, ini mana tadi ada fotonya di sini? Tom Lempong mana tadi ada fotonya tadi? Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah, itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lempong dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah nggak punya apa-apa tuh. Mau nggak itu? Itu dia. Jadi teman-teman memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali.
Bahaya sekali, begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya. Terbayang ya soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi, ya, ini semakin keren. Bagaimana perpolitikan kita saat ini, teman, sangat-sangat luar biasa menurut saya ya. Kenapa? Karena memang politik ini sangat cair ya, politik ini sangat bisa berubah-ubah, sulit ditebak ya. Musuh jadi kawan, kawan jadi musuh. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, 2029 adalah momentum di mana sebenarnya Prabowo ini bingung ya kan. Bingung ya, beliau tentunya adalah capres teman-teman, karena memang beliau petahana ya kan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi wakil Prabowo di 2029 ya kan? Apakah tetap Gibran? Karena kita lihat saat ini bagaimana Gibran teman-teman ya. Jokowi misalnya ya, ini seolah-olah bermanuver ya, bagaimana Jokowi keliling Indonesia ya kan, dan ini membuat kita geleng-geleng kepala, apakah Jokowi ini bekerja untuk Gibran atau untuk PSI ya kan, atau kedua-duanya. Karena kalau kita melihat teman-teman bagaimana capres-capres sebelumnya ya, atau presiden petahana sebelumnya, misalnya SBY ya. SBY di periode pertamanya bersama dengan JK, periode keduanya bersama dengan Budiono ya. Kemudian Jokowi periode pertama dengan JK, periode kedua dengan Maruf Amin ya. Bagaimana dengan Prabowo? Apakah tetap bersama dengan Gibran ya? Kan ini pertanyaan teman-teman. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat kita tunggu-tunggu teman-teman ya, bagaimana Anies Baswedan kemudian juga akan menjadi capres 2024 ya. Kalau bergandeng dengan AHY teman-teman ya, atau KDM, ini gacor habis. Ya kan? Dan ini adalah momentum ya bagi Anies membuktikan bahwa beliau adalah layak untuk diperhitungkan di 2029 mendatang ya. Walaupun menurut saya mungkin ini tidak mudah, tapi saya yakin bahwa apa yang terjadi dan dilakukan oleh Anies per hari ini adalah bentuk dari komitmen beliau untuk menjadi seorang capres ya 2029 teman. Bagaimana ia serius dalam dunia politik. Ya kita lihatlah bagaimana ia membangun partai politik ya, gerakan-gerakan politik ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah langkah yang ia ambil saat ini. Dan kita yakin bahwa partai politik yang ia bangun dah lolos ke parlemen, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.